rahmat Allah itu selalu mendahului murkanya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Nah, seperti itulah ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini Nabi menyampaikan janji-janji Allah. Nabi sedang menampakkan kelembutan dan kasih sayangnya. Ini kelembutan dan kasih sayang Allah tampak atau terpancar dari mana? Dari lisan beliau, dari akhlak beliau. Makanya ya siapapun yang kemudian bersentuhan dengan Nabi tidak bisa tidak, pasti akan mengakui keagungan akhlak beliau. Contoh begini, saat Nabi menjanjikan siapa yang bertobat, Allah akan mengampuninya. Nah, dalam hal ini Nabi tidak hanya menjelaskan dari sisi aspek hukum syariah. Di situ ada rahmat Allah yang tampak dalam janji itu. Rahmat Allah hadir melalui janji itu, yang kemudian akan menyentuh setiap hati dan melembutkan hati. Ketika kita mendengarkan janji Nabi, siapa yang bertobat, Allah akan mengampuninya. Nah, hati menangkap bahwa inilah bentuk kasih sayang Allah. Inilah bentuk kelembutan Allah atas kita. Jika Nabi menyampaikan ancaman, jadi au'ada itu Nabi menyampaikan ancaman. Ancamannya ya seringkali berupa peringatan tentang siksa atau akibat buruk bagi siapa saja yang melanggar hukum Allah. Nah, ketika Nabi menyampaikan ancaman atau peringatan keras itu muncul dari tajalli sifat atau asma al-jabbar. Di situ Nabi menampakkan keagungan dan kekuasaan Allah dalam bentuk peringatan keras. Maka siapapun yang mendengarkan pasti gentar, pasti gemetar. Nah, di dalam hal tersebut, ya memang Allah dengan Al-Jabbarnya itu ingin menunjukkan keperkasaannya dalam menegakkan hukum dan memberi peringatan keras kepada pelanggar. Nah, ketika begitu itu bukan karena Allah murka secara emosional, kayak murka kita, kayak marah kita, bukan. Tapi ya karena Allah Maha Adil dan keadilannya mutlak berlaku untuk siapa saja. Siapa yang melanggar, dia akan dihukum. Nah, ini sifat Maha Adilnya Allah. Makanya ketika diperingatkan, apalagi peringatan keras, ini kalau hati yang menangkap, ya, hati yang dewasa menangkap, ini bukan bentuk peringatan keras, tapi itu justru bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Kasih sayang yang dibungkus dengan ancaman. Ini dimaksudkan apa? Agar
kita sebagai hamba Allah tidak terjerumus di dalam kebinasaan. Jadi jika Allah bertajalli, ya, menampakkan Al-Jabbar, ini bukan berarti kemudian Allah hanya menampakkan Al-Jabbar, tidak menampakkan Ar-Rahmannya. Karena peringatan keras itu menjadi jalan penyelamatan bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah. Ya, kalau memang diingatkan secara sindiran tidak bisa, diingatkan secara langsung tidak bisa, ya harus diingatkan dengan keras. Nah, ketika diingatkan dengan keras itulah tampak sekali kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya seperti itulah Nabi ketika berkhutbah. Maksud dan tujuannya tidak lain, ya, selain membangkitkan kesadaran agar kita menjadi sadar. Diingatkan dengan peringatan keras itu agar kita sadar, agar kita tunduk. Makanya Al-Jabbar, Al-Qahar akan berhadapan dengan itu. Ego kita yang dominasinya tidak mau tunduk, dipaksa untuk tunduk. Termasuk tujuannya adalah agar tumbuh rasa takut yang positif. Dengan harapan orang yang diberi peringatan keras itu kembali ke jalan lurus. Demikian pula saat Nabi wadzakaro tadi, khotbah wadzakaro, mengingatkan, ini tajalli dari Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Ya, saluran hidayah itu ya ada pada Nabi yang membimbing manusia minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itu ya Nabi. Makanya tidak bisa kalau langsung, itu tidak bisa. Yang mengantarkan hidayah, bimbingan, itu ya Nabi. Demikian pula kondisi kita saat ini. Yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita ke jalan lurus, ya para pewaris sejati Nabi. Jika kita tidak mau dibimbing olehnya, ya dipastikan kita akan tersesat. Wong saluran hidayah, yang mengalirkan hidayah, salurannya itu Nabi dan para pewaris beliau. Makanya ketika Nabi mengingatkan, gitu ya, mengingatkan ini itu, ini baik melalui Quran, melalui hadis, melalui qaul-qaul wali, atau dalam bentuk contoh. Ini jangan ditangkap kemudian sebagai komunikasi biasa. Yaitu bimbingan. Nah, tujuannya apa? Agar rohani kita menjadi hidup. Bimbingan rohani itu dalam banyak bentuk. Yang itu semua adalah untuk menghidupkan hati dan mengarahkan jiwa menuju Allah. Makanya saat misalkan gini ya, saat kita diperintahkan untuk berzikir, saat kita dinasehati,
Nah, guru kita saat itu adalah yang tersimpan atau dibalik nasihat secara lahiriah itu menanamkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam hati para murid. Murid sadaro. Nah, itu loh. Terus kemudian terus diingatkan. Terus dinasehati. Makanya dengan demikian khotbah wa zakaro, ketika Nabi berkhutbah dan mengingatkan, ini jangan kemudian hanya ditangkap secara verbal, jangan ditangkap ya secara kata-kata saja. Ketika kita diingatkan, ketika kita dinasehati, jadikan itu sebagai sarana penyadaran ruhani. Kemudian wa anzaro, ketika Nabi atau khawafa, ketika Nabi menakut-nakuti, ini tajalli al-muntakim, Allah yang maha membalas. Jadi sekali lagi, ketika kemudian Nabi menakut-nakuti, ini nakut-nakuti itu memberikan peringatan tadi, baik dalam bentuk azab kubur, siksa kubur, azab neraka, atau dalam bentuk hari kiamat nanti terjadi begini begitu dan seterusnya. Ya. Ini Nabi ketika menyampaikan itu tidak muncul dari hawa nafsu, mustahil. Semuanya dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa itu. Apa yang terucap dari Nabi itu tidak pernah sekalipun muncul dari hawa nafsunya, dari emosi pribadinya. Karena apa yang disampaikan itu adalah pantulan dari sifat maha adilnya Allah. Ya, maha adilnya Allah membalas kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang membangkang, dan seterusnya. Makanya kalau menerimanya positif, ya harus positif. Disinilah larangan untuk berprasangka buruk. Ada rasa takut, ya memang itu agar ada rasa takut. Orang yang ditakut-takuti itu karena jiwanya tidak ada rasa takut. Tapi ya bukan ketakutan buta ya. Atau ini menakut-nakuti agar muncul rasa takut itu sekedar ancaman, bukan. Ditakut-takuti itu kemudian agar muncul rasa takut itu diharapkan agar ia tidak tersesat, kembali ke jalan yang benar. Gini, rasa takut atau khauf itu getaran batin yang halus. Khauf itu lahir dari kesadaran akan keagungan Allah. Seseorang yang sadar bahwa Allah itu maha agung, akan muncul rasa khaufnya. Seseorang yang sadar betapa jauhnya dirinya dari rahmat Allah, ya akan muncul rasa khauf. Makanya khauf ini harus ada, jangan tidak ada rasa khauf. Fungsinya sebagai rem kalau dalam kendaraan itu.
Orang yang tidak ada rasa khaufnya, ya pasti akan lalai dia. Pasti akan tergelincir. Ia tergelincir dalam kelalaian, tergelincir dalam bangga diri, kesombongan, dan seterusnya. Jadi, khauf, rasa takut di sini bukan kelemahan. Justru khauf di sini adalah kekuatan batin yang menahan hati dari menuruti dorongan-dorongan ego. Al-khaufu kontorotul mahabbah. Ini kalau bahasa kaum sufi, rasa takut itu adalah jembatan menuju cinta. Wa amtara wa ar'ada. Ini gaya bahasa metafor, majas. Amtara itu kalau secara bahasa menurunkan hujan. Artinya di kalimat atau teks ini Nabi menurunkan banyak kata-kata penuh hikmah seperti hujan. Jadi kalau hujan itu menyuburkan bumi, kata-kata Nabi, sabda Nabi itu pancaran dari langit rohani yang turun ke hati hamba-hamba Allah untuk menghidupkan kesadaran. Kalau ingin kesadaran kita hidup, ya dengarkanlah firman Allah, sabda Nabi. Karena firman Allah dan sabda Nabi ada seperti air hujan. Ya, kalau hujan itu deres, terus kemudian kita tidak basah, ya berarti kebacut hati kita. Wa ar'ada, sabda Nabi, khutbah Nabi di Haji Wada itu menggelegar seperti petir. Ini ketika beliau menyampaikan peringatan keras ya, tentang siksa kubur, tentang azab neraka, tentang hari kiamat, itu menggelegar seperti petir, mengguncang hati yang tertutup agar terbuka dan tersadar. Ini hati orang beriman. Hati orang beriman ketika mendengarkan sabda Nabi pasti bergemuruh, pasti bergetar. Ada rasa takut, ada rasa gemetar. Nah, ketika kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan peringatan keras misalkan, terus hati kita tidak bergetar karena rasa takut, hati kita tidak gemetar, berarti ketika itu hati kita mati. Karena hati siapapun yang hidup ketika diberi peringatan, dielingno, pasti bergemuruh, pasti gemetar. Ini ketika itu, kalau dalam pandangan tasawuf, ketika itu berhadapan dengan sifat jalal Allah, sifat keagungan Allah. Jadi ketika Rasulullah khutbah di Haji Wada itu, ini ada dua sifat, baik jalal maupun jamal. Ini ketika kemudian dalam bentuk peringatan, ya ketika itu berhadapan dengan jalal. Ketika kemudian berhadapan dengan bentuk janji-janji, ya ketika itu berhadapan dengan jamal. Wa ma khassa bidzalika tadzkir ahadan duna ahadin. Dan Nabi tidak mengkhususkan peringatan itu kepada satu orang dan mengabaikan yang lain. Artinya ketika Nabi khutbah di Haji Wada itu tidak ada peringatan yang disembunyikan.
Peringatan Nabi ditujukan untuk semua orang yang hadir secara adil dan merata tanpa membedakan. Makanya peringatan Nabi itu bersifat universal dan inklusif, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Tidak ada kelompok elit dalam Islam yang diberi ajaran khusus. Semua umat Islam mendapatkan risalah Nabi dengan utuh. Setiap orang berhak menerima pesan kenabian dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih petunjuk dan kedekatan dengan Allah. Artinya gini, ketika Nabi tidak mengkhususkan untuk satu orang, ini disampaikan untuk semua secara universal, secara inklusif. Pintu hidayah, pintu menuju hidayah, menuju kedekatan dengan Allah, itu terbuka untuk semua orang. Tidak ada batasan sosial, nasab, kedudukan, ataupun latar belakang. Semua mendapatkan hak yang sama. Makanya di dalam Islam, ya, setiap orang, baik itu orang awam maupun orang alim, punya potensi yang sama untuk meraih hakikat dan makrifat. Karena jalan menuju Allah, jalan menuju mendekat kehadiran Allah hingga sampai, itu universal sifatnya. Siapa saja selama ia bersungguh-sungguh, ia mendapatkan kesempatan. Seperti inilah Islam itu, rahmatan lil alamin. An idznil wahidis somad. Semua ini terjadi atas izin Allah yang Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk. Jadi Nabi berdiri, khutbah, mengingatkan, mengancam, menakut-nakuti, memperingatkan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini bukan berasal dari kehendak pribadi Nabi, tapi semata-mata atas izin dan kehendak Allah. Jadi Nabi begini, begitu, dan seterusnya, bersabda begini, begitu, bertindak begini, begitu, itu bukan dari kehendak pribadi Nabi. Semuanya atas izin dan kehendak Allah. Ya, harusnya begitu memang. Ya ini konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. An idznil wahidis somad. Al-Wahid. Ya, ini menunjukkan bahwa mendapatkan izin dari Al-Wahid. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang memberi pengaruh kepada seluruh makhluk, beriman atau tidak, mendapatkan hidayah atau tidak. Tugas Nabi hanya menyampaikan risalah. Hanya dari sisi sifat Al-Wahid, Al-Ahad, Maha Esa ini, dari sisi rububiyah, ya, di mengatur itu, bahwa apapun yang dilakukan Nabi itu bukan kehendak pribadi Nabi. Nabi tidak pernah sakarpe dewe. Semuanya diatur oleh Allah, Al-Wahid, Al-Ahad. Sembah barangkali Nabi itu digerakkan oleh Allah, Al-Wahid, Al-Ahad. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu juga walian mursyidah. Ditambah lagi as-somad.
As-Somad itu Allah, zat yang bergantung kepadanya seluruh makhluk dan dia sendiri tidak membutuhkan apapun. Tempat yang digantungi, bergantung itu hanya kepada Allah As-Somad. Allah tidak butuh kepada apapun. Nah, an iznil wahidis somad. Ini menunjukkan bahwa semua yang terjadi, baik di alam lahir maupun alam batin, hanya mungkin karena limpahan dari Allah As-Somad. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, baik di alam lahir maupun alam batin, itu semua terjadi dari limpahan Allah As-Somad. Makanya nggak ada makhluk bisa memberikan manfaat, nggak ada makhluk bisa menolak madarat, nggak ada makhluk bisa memberikan hidayah dan seterusnya. Nah, perubahan batiniah setiap orang ini tidak bisa tanpa izin dan kehendak Allah As-Somad. As-Somad adalah satu-satunya sumber kekuatan rohani. Tanpa As-Somad, hati tetap keras, jiwa tetap gelisah, dan langkah rohani menjadi hampa. Kata As-Somad itu hanya satu kali, yaitu hanya di dalam surat Al-Ikhlas. Ini kalau dikupas, disinilah banyak rahasia dari surat Al-Ikhlas itu. Makanya mari kita terus, tidak hanya sebatas kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Allah al-ahad, Allah as-somad. Tsumma qala ala hal ballaghtu, kemudian beliau bersabda, bukankah aku telah menyampaikan? Jadi setelah khutbah dan seterusnya, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Ini puncak penegasan Nabi. Nabi ingin memastikan, ingin menegaskan para sahabat beliau, kepada para pengikut beliau, bahwa Nabi telah menyampaikan risalah kenabian dengan sempurna. Misi kerasulan telah ditunaikan dengan sempurna, disampaikan secara utuh, lengkap, tidak ada yang kurang. Maka sejak saat itu, setelah Nabi bersabda, ala qad ballaghtu, tanggung jawab berpindah kepada umat Islam secara keseluruhan. Tanggung jawab untuk menjaga, mengamalkan, melanjutkan warisan ajaran beliau, baik secara lahir maupun batin. Inilah yang dipikul oleh para pewaris sejati Nabi, yaitu tanggung jawab menjaga warisan Nabi, tanggung jawab mengamalkan warisan Nabi, tanggung jawab mengajarkan warisan Nabi, baik secara lahir maupun batin. Ya, jika kita tahu betapa besar tanggung jawab para pewaris sejati Nabi, ya niscaya kita akan berupaya semampu kita masing-masing untuk kemudian bagaimana tunduk patuh, sok nurut manut terhadap para pewaris jati Nabi. Bagaimana kita bisa semampu kita masing-masing membantu, meringankan ya perjuangan beliau, tanggung jawab beliau sebagai pewaris sejati Nabi. Bagi para sufi, ketika Nabi bertanya, bukankah aku telah menyampaikan?
Ini kalau dilihat dari sisi bahasa, ya ini hanya pesan lahir. Tapi para sufi tidak melihatnya seperti itu. Ketika Nabi bersabda, "La qad ballaghtu," bukankah aku telah menyampaikan? Ini Nabi sedang menyampaikan cahaya ilahiyah yang harus dijaga oleh umat. Kemudian diteruskan ke umat-umat setelahnya. Makanya ketika Nabi menyampaikan itu bentuk tanggung jawab, itu panggilan tanggung jawab kepada seluruh umat Islam. Ya, khususnya mereka-mereka yang menempuh jalan spiritual, khususnya lagi para pewaris sejati. Ya, di situ ada tanggung jawab untuk menjaga hati. Bagaimana agar hati ini tetap terhubung dengan Allah? Bagaimana agar hati ini tetap bersih dari kegelapan hawa nafsu? Bagaimana agar hati ini menjadi istana Allah, tempat bersemayamnya ma'rifatullah? Hati itu wadah, ya, wadah untuk menerima pengetahuan tentang Allah. Jadi jika ingin memahami, mengetahui pengetahuan ma'rifatullah tentang Allah, wadahnya ya hati, siapkan hati. Jika wadahnya besar, wadahnya bening, dan seterusnya, ya dapat banyak. Ya, di hati itulah tempat tajalli, asma, sifat, af'al Allah. Jadi, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Nabi bersabda, "Ala qad ballaghtu," ini siapapun yang hatinya telah bersih dan telah suci akan mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi. Karena kebenaran itu memiliki daya pancar yang tak bisa disangkal oleh fitrah manusia yang suci. Jika hati telah bersih, jika hati telah suci, hati itu akan mampu menangkap kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi. Faqalu jami'an, maka mereka semua para sahabat serempak menjawab, "Qad ballaghta ya Rasulullah." Sungguh engkau telah menyampaikan wahai Rasulullah. Ini para sahabat mengakui bahwa Nabi telah menyampaikan seluruh ajaran Islam dengan sempurna. Pengakuan itu bukan hanya ucapan biasa, tapi pengakuan spiritual dari mereka terhadap risalah yang dibawa Rasulullah. Ini tentang kesaksian bahwasannya pesan-pesan Nabi hidup dalam hati mereka. Nah, ketika sahabat menjawab, "Qad ballaghta ya Rasulullah," ini ruhani mereka menyaksikan ada ikatan spiritual antara Nabi dan umatnya. Ya, keterikatan yang mengikat mereka dalam satu tali keimanan dan cinta kepada Allah. Nah, ini yang penting. Ada ikatan spiritual, ada ikatan rohani antara Nabi dan umat. Nah, demikian pula dengan waliyan mursyidah.
Maka ketika kita memutus ikatan itu, ya kita tidak menjadi saksi akan kebenaran risalah yang dibawa. Makanya yang utama yang harus dituntut dalam diri seorang murid adalah bagaimana terus-menerus mengikatkan hatinya ke ruhani guru. Bagaimana agar ruhaninya senantiasa terhubung dengan ruhani guru. Agar ini tali keimanan, tali cinta Allah, tali cinta Rasulullah ini menjadi satu ikatan keimanan, ketakwaan, mahabbah dan makrifat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ruhani kita yang sudah terikat kuat, ya, terhubung dengan kuat ke ruhani guru mursyid, ketika itu cahaya kenabian tertanam di dalam hati. Nur Muhammad ada di dalam hati. Nah, cahaya inilah yang terus-menerus kemudian diwariskan kepada generasi dari generasi ke generasi setelahnya. Jadi warisan Nabi kepada para pewarisnya itu ya yang paling utama warisan Nur Muhammad ini. Oleh guru mursyid kemudian diwariskan kepada murid-murid beliau yang secara rohani terhubung kuat, terikat kuat dengan rohani beliau. Disinilah menunjukkan bahwa ketika para sahabat menjawab qad ballaghta ya Rasulullah, ini mereka tidak hanya mendengar dengan telinga fisik. Mereka telah menyaksikan, mereka telah merasakan, menyaksikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka menerima cahaya petunjuk secara utuh, bukan sekedar sebagai informasi. Mereka menerima cahaya petunjuk yang utuh itu sebagai hakikat yang hidup dalam hati mereka. Nah, dari situlah kemudian cara pandang mereka terhadap hidup ini berubah. Jadi kalimat qad ballaghta ya Rasulullah, sungguh engkau telah menyampaikan wahai utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa hati para sahabat telah tersambung dengan cahaya ilahi melalui sabda Rasulullah. Faqala Allahumma syhad. Setelah para sahabat menjawab itu, kemudian beliau berdoa, bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Inilah kalimat yang memiliki makna spiritual tinggi. Kalau dilihat dari sisi kata, Allahumma syhad, ini permohonan Nabi. Ya Allah, saksikanlah. Nabi memohon kepada Allah agar Allah menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan seluruh ajaran Islam kepada umatnya dengan sempurna. Allahumma syhad yang diucapkan oleh Nabi ini gambaran betapa dekatnya Nabi dengan Allah. Betapa tidak ada penghalangnya antara Nabi dan Allah, antara hamba dengan Tuhannya. Kondisinya kalau dilihat dari sisi rohani, ini momen rohani yang paling agung. Kita tahu bahwa Nabi kita seorang Rasul yang maksum, yang terjaga, seorang insan kamil,
bahkan akmal, manusia paripurna. Nabi adalah Habibullah, kekasih Allah, kekasih sejati Allah. Di kondisi ketika beliau Allahumma syahad, beliau menyerahkan seluruhnya, amal perbuatannya, apapun yang pernah dilakukan, tugas kerasulannya, tugas kenabiannya, diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk menjadi saksi. Nabi tidak butuh pengakuan dari manusia. Nabi mencukupkan pengakuan, persaksian hanya dari Al-Haq, Allah yang Maha Benar. Karena hanya kesaksian Allah yang sejati dan abadi. Allahumma syahad ini bentuk penegasan tanggung jawab kenabian yang telah ditunaikan. Sekaligus bukti kerendahan hati beliau bahwa segala tugas hanya sah dan bermakna jika disaksikan oleh Allah. Ya, memang seperti itu. Jadi inilah salah satu alasan kenapa setiap orang, setiap muslim yang ingin menyempurnakan keislaman dan keimanannya, ia butuh seorang saksi. Butuh saksi ahli yang bersaksi atas keislaman dan keimanannya. Dari sinilah tidak bisa tidak, siapapun harus memiliki guru ruhani, harus memiliki waliyan mursyidah, harus berguru pada pewaris sejati Nabi. Apa yang diharapkan? Agar pewaris sejati Nabi menjadi saksi atas keislaman dan keimanannya. Makanya ketika Nabi Allahumma syahad, ini bukan permohonan biasa. Kita pun seperti itu, berharap. Itu di ujung usia kita berharap persaksian. Ya ini bentuk kesempurnaan Nabi dalam tabligh risalah, dalam menyampaikan amanah misi kerasulan. Di kondisi itulah Nabi menyerahkan seluruh urusan dakwah, tugas kenabian, dan bahkan hasilnya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Ini cermin kesempurnaan sifat kehambaan Nabi. Di kondisi itu Nabi benar-benar menjadi Abdullah haqqon wa hakikotan. Jadi apapun, bahkan semua hasil bukan milik hamba, tapi kembali kepada Allah. Nah, harusnya begitu. Kalimat Allahumma syahad ini yang juga diwariskan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad kepada para pewaris sejati beliau. Artinya begini, kita sebagai salik dalam setiap amal, dalam setiap aktivitas, tujuan akhir adalah kesaksian Allah. Tujuan akhir adalah ridho Allah. Jika benar bahwa tujuan akhir kita adalah kesaksian Allah, niscaya kita tidak butuh kesaksian dari orang lain, dari siapapun. Ketika seorang murid menjalani suluk, ketika seorang murid
seorang salik kemudian menyampaikan ilmu, berkhutbah, ceramah, dan seterusnya. Ketika seorang salik membimbing orang lain, menuntun orang lain, maka akhir dari semua itu adalah Allahumma syhad. Ia akan mengucap Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa segala apa yang dilakukannya atas izin dan kehendak Allah, atas perintah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian perjalanan dalam hidup kita, yang pertama, kita dijadikan termasuk murid-murid yang shodiq, salik yang asyik, dan akhir perjalanan kita benar-benar kita mampu berdoa sebagaimana yang dimaksudkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wassalikin ala asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.